Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah Firman Halawa melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di kantor Desa Rindu Hati, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan tema pengelolaan dan pelaporan keuangan BUMDes. Pada kesempatan ini, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah, Bapak Firman Halawa, selaku narasumber menjelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan usaha BUMDes yang berkelanjutan menekankan pentingnya studi kelayakan usaha serta pemanfaatan potensi desa secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali pengurus BUMDes Desa Rindu Hati dengan kemampuan praktis dalam merancang dan menjalankan unit usaha desa secara profesional dan inovatif. Seperti komitmen saya juga di awal ketika bertugas di sini, saya memberi perhatian kepada desa-desa karena konsep kita membangun Indonesia ini, membangun desa itu ya membangun Indonesia sebenarnya. Membangun desa otomatis kecamatan juga ikut maju. Kecamatan maju karena desa-desa maju ya kabupaten kita maju. Kabupaten kita maju, provinsi dan sampai Indonesia maju. Tidak cukup hanya Jakarta ibu kota saja atau IKN itu yang dibangun, tidak. Buktinya ya perhatian pemerintah minimal sejak tahun 2015 ya. Kucuran dana desa ini mengalir terus sampai detik ini. Mungkin tahun demi tahun juga nanti ke depan kita harapkan jangan putus. Harapan kita. Ya, kita harapkan karena ini dana bukan sedikit ya. Meskipun mungkin di sini kuotanya berapa 700-an ke atas kali ya. Dana desa atau lebih. 600 lebih ya, kurang lebih segitulah. Tapi ini bukan dana sedikit kalau kita mau hitung-hitungan. Mengharap dari APBD belum tentu dapat setiap tahun begitu, nggak ada. Paling juga kalau dapat jalan, ya kalau dapat jalan dari sama tadi mungkin tahun ini ya, dapat jalan Tabat Kerek ke Rindu Hati. Itu bangun. Tapi tahun berikutnya belum tentu, nanti dialihkan ke desa lain lagi. Tapi dana desa ini pasti, sejauh ini pasti dikucurkan. Nah kalau kita tidak jaga, kita tidak kelola, ya sia-sia nanti kita ini. Padahal sejak 2015 seharusnya ini sudah berkembang bagus desa-desa. Tapi Rindu Hati lumayan perkembangannya pesat kalau saya lihat. Nah Bapak Ibu sekalian, cita-cita atau tujuan daripada membangun desa itu tadi juga sudah disinggung sekilas oleh Pak Ibu Kasih PB tadi ya, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan dan lain-lain. Intinya bahwa desa itu membangun untuk kesejahteraan masyarakatnya, pembangunan desa. Nah, ada salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk menambah PADes, membantu desa di dalam mewujudkan cita-citanya itu yang membentuk BUMDes sesuai dengan undang-undang desa tadi. Nah, ini memang mungkin karena di awal-awal masih tertatih-tatih ya. Di tempat lain ya ada yang cenderung mati suri. Kalau di sini saya dengar dari Pak Kades sudah menambah PADes, sudah memberikan kontribusi menambah PADes. Kita syukuri itu. Mengapa? Bukan tidak mungkin suatu ketika dana desa ini berhenti. Bukan tidak mungkin. Makanya harapan kita itu terus ya, harapan kita terus. Tapi bukan tidak mungkin berhenti. Situasi ekonomi dunia ini sekarang ini sudah dalam kondisi yang mungkin ada was-was kita kalau kekhawatiran. Perang di mana-mana ini belum jelas kapan berhentinya. Perang dagang lagi ini belum tentu ini antara Amerika dan lain, kena imbas kita semua. Ya, kena imbas ya, buktinya program makan bergizi gratis saja kena dampak semua, pemotongan anggaran semuanya. Ya itulah dia. Kondisi kita sejauh ini masih oke, tapi bukan tidak mungkin khusus dalam dana desa ini, bukan tidak mungkin suatu ketika berhenti atau ada pengurangan. Ya, ada pengurangan. Jadi kalau kita tidak manfaatkan dengan baik sia-sia. Perhatian pemerintah lagi khusus ketahanan pangan kita karena bisa jadi ini ya mempersiapkan diri, bisa jadi suasana ekonomi nanti ini tidak menentu ya, ketahanan pangan kita juga dari desa ini, perhatiannya dari desa 20% dari dana desa ini, bayangkan itu bukan sedikit 140. Muncul lagi nanti ini nggak tahu Koperasi Merah Putih sudah dibentuk pengurus katanya, ini dana yang tidak sedikit lagi, miliaran itu. Ya. Nah ini hati-hati, bukan saya bilang hati-hati dalam arti hal yang menakutkan, tapi patut kita kelola dengan baik. Bukan hati-hati saya katakan was-was, wah ini menakutkan, enggak. Kita kelola dengan baik, karena ini bukan dana yang sedikit.
Kalau tidak kita manfaatkan ya rusak, sayang kok, kan gitu. Nah, kedua, sejak 2 tahun lebih sedikit lah, bisa jangan 3 tahun. 2 tahun sedikit lebih saya bertugas di sini. Hampir 90% laporan yang kita terima itu terkait dengan pengelolaan penyimpangan keuangan dana desa dan BUMDes. Saya sampaikan apa adanya, 90% laporan itu banyak dari LSM. Saya sampaikan apa adanya. Ya. Saya poinnya bukan apa di sini. Poinnya di sini apa? Ini semua diawasi dalam pemantauan. Ya. Dilihat orang, pengawasan pengelolaan dana desa kita, pengelolaan dana BUMDes kita diawasi. Ya buktinya banyak laporan yang terkait itu, khusus. Saya katakan 90%. Ada apa di sini kan? Tentunya kan ini mengusik kita. Nah, berarti meskipun dananya ini hanya sedikit, ya modal penyertaan berapa sih mungkin di luar dari ketahanan pangan ya? Berapa sih modal penyertaan desa ke BUMDes? 50 juta, 100 juta, variasi lah. Ada yang naik-naik sedikit. Tapi ternyata menarik perhatian banyak orang. Kan gitu, waspada kita. Bayangkan lagi nanti koperasi yang miliaran itu. Nah, ini bukan apa? Artinya waspada kita ini dalam arti mari kita tata dengan baik. Mari kita kelola dengan baik. Bukan berarti menghantui kita. Tapi bayangkan itu, yang tidak seberapa saja dalam pengawasan, dalam pemantauan banyak pihak. Ya bayangkan lagi nanti yang lebih besar kan. Nah itu. Jadi memang begitulah dunia kita sekarang ini, era transparan, terbuka. Tidak ada yang kita tutup-tutupi, ada saja yang cara mereka untuk mengetahui. Nah, jadi BUMDes ini khusus hari ini dulu kita bahas. Nah, karena keprihatinan tadi itu dan juga pengawas. Nah, ini bersinergi. Ini harus satu kesatuan. Nah, ada tugas pengawas nanti apa, nanti kita paparkan. Kemudian kepengurusan BUMDes lembaganya ini juga harus bersinergi dengan pemerintah desa, karena nanti segala hal ya, program kerjanya, laporannya, hasil kegiatannya itu dipertanggungjawabkan di dalam musyawarah desa. Nah di sana ada perangkat desa, ada BPD, jadi ini satu kesatuan, tidak bisa terpisah-pisah. Meskipun pengelolaan BUMDes memang terpisah dari pemerintah desa atau Pak Kades di situ. Jadi Pak Kades ini ex officio. Dia ketika bicara rapat BUMDes, kapasitasnya sebagai penasihat BUMDes. Belum lagi kepala desa. Nanti ketika dibawa ke Musdes, udah kepala desa fungsinya di sana. Bukan penasihat BUMDes, lain cerita. Dibahaslah sebagai musyawarah dari BUMDes. Ya. Kemudian administrasi, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban tidak tertib. Banyak masalah biasanya ini berawal dari tidak tertib administrasi. Saya sampaikan aja. Ya, minimal ketika misalnya modal penyertaan dikucurkan ke rekening, nah disitulah sebenarnya sudah dimulai pencatatan administrasi yang tertib oleh pengurus BUMDes. Begitu diterima sekian, bukukan. Kalau ada yang dibelanjakan berapa sekian, buktikan. Kalau ada yang dibelanjakan notanya mana. Kalau ada barangnya mana barangnya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan nanti sudah dibeli barangnya karena lupa, aduh nanti aja dicatatkan. Ternyata notanya sudah hilang kan, nah, repot kan. Kalau repot apa ya? Kemudian usaha bisnis tidak berkembang dan lancar. Apa yang mungkin kita cita-citakan kita tulis-tulis. Oh, misalnya ikan nila ini Pak ya, ikan budidaya ikan. Oh, kalau saya nanti tanam benih 1000 ekor, 1000 bibit. Kalau sekiranya 3 bulan, 6 bulan panen, hasilnya 5 kali lipat. Ternyata belum sampai 5 bulan sudah banyak mati. Artinya kan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya, 1000 tinggal 500 lagi misalnya. Dari 500 pun ternyata menyusut lagi sebelum 6 bulan ini tinggal 200 lagi. Banyak faktornya, mungkin curi. Ya namanya kolam terbuka, bisa saja malam-malam kita lagi tidur, tengah malam orang mancing ya kan. Tahu kita lagi asik tidur, ternyata habis isi kolam itu dikuras. Yang tak tidur malam itu. Tak tidur malam bisa aja. Atau diracun. Saya bersangka macam-macam. Atau mungkin kondisi alam ikan itu sehingga dia tidak bisa tumbuh. Macam-macam. Saya punya teman yang pengalaman di usaha ikan. Ternyata airnya itu setiap waktu itu diukur. Karena nanti begitu berubah, ya ikan itu sudah bisa mati.
tidak bagus. Jadi tidak bisa kita salahkan siapa-siapa. Memang di sini dibutuhkan kalian, mungkin nanti PPL yang bisa mendampingi lah itu. Pendampingan bagaimana teknisnya itu untuk mengelola ikan budidaya air tawar itu supaya ke depan bisa berhasil. Kita hindari akibat-akibat yang bisa merugikan sebisa mungkin. Ya. Kemudian keuangan BUMDes mengalami kerugian. Ini sudah pasti kalau ya SDM-nya mungkin tidak maksimal, kemudian manajemen tidak berjalan, kemudian usaha tidak berkembang, ya pada akhirnya mengalami kerugian. Pemodalnya juga tidak ada atau kurang, kemudian ada lagi campur tangan pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan sehingga ya begitulah dia, usahanya tidak berkembang baik. Tidak ada juga mungkin atau terbatas kerjasama dengan pihak-pihak lain. Jadi di sini nanti pengurus BUMDes, pemerintah desa tidak hanya terbatas dalam lingkup desa, boleh dengan PPR, boleh juga dengan universitas yang mungkin paham bagaimana cara budidaya ikan perkembangan biakan. Jadi silakan, boleh saja. Nah, ini ada beberapa wewenang-wewenang yang sebenarnya harus bersinergi. Penasehat. Jadi dalam kondisi BUMDes misalnya atau pengurus BUMDes tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan dengan baik atau juga pasif, ya kepala desa boleh mengambil alih atau membawa di dalam forum musyawarah desa bagaimana personilnya ini mau diganti apa tidak, kan gitu, supaya jangan ada alasan usaha BUMDes ini tidak berjalan. Kalau ketuanya pasif atau pindah lalu mau kita biarkan saja, nah, sementara ini kan berjalan terus kan gitu. Kemudian penasehat ini pelaksana operasional. Nah, ini ada yang penting di sini di dalam pelaksana operasional ya. Direktur dan lain-lain. Kalau bisa ini di poin C ini, poin CD ini kita lakukan ya, menyusun laporan semesteran. Apakah per 6 bulan, kemudian menyusun laporan tahunan. Ini penting supaya nanti di dalam rapat-rapat bisa diikuti bagaimana sih perkembangan usaha BUMDes ini. Ya, bagaimana perkembangannya. Kemudian juga ketika terjadi pergantian kepengurusan, tidak susah pengurus baru. Banyak terjadi nanti, gimana pengurus baru dibentuk, yang lama belum mempertanggungjawabkan, belum ada laporan sama sekali, repot. Kasihan, mereka mau mulai dari mana? Apakah laporan pengurus yang lama ini masih ada modalnya atau tidak sama sekali? Karena itu nanti dasar diputuskan lagi dalam musdes. Oh, ternyata pengurus yang lama ya kondisi keuangannya begini, usahanya begini, terus mau bagaimana? Mau kita lanjutkan atau mau bagaimana nih? Kan gitu. Ya ini semua diputuskan dalam musdes. Nah saya katakan ini poin CD ini kalau bisa ini tetap rutin ya, meskipun memang dengan laporan yang sederhana, tapi Pak Kades BPD ketika di dalam forum musdes bisa mengikuti bagaimana sih perkembangan BUMDes. Itulah transparan. Ketika sudah dibawa dalam rapat musdes, maka semua serba terbuka, tidak ada lagi. Masih di dalam rapat pengurus BUMDes, ya silakan sempurnakan dulu sebelum dibawa dalam forum musdes. Nah pengawas ini, pengawas ada ya? Ada, ya. Terima kasih. Ini ada sebenarnya tugas yang sangat-sangat penting dari pengawas ya. Jadi melakukan audit, melakukan pengawasan ya, kemudian melakukan audit. Sekiranya misalnya usaha atau keuangan BUMDes itu ya terus mengalami kerugian. Jadi musdes memutuskan bahwa misalnya terkait kerugian ini perlu atau tidak dilakukan audit investigatif. Itu tugas pengawas. Dan nanti di belakang ada aturannya kalau misalnya pengawasnya tidak bisa melakukan audit, bisa meminta auditor independen. Tapi saya nggak sarankan ini, karena auditor independen itu pasti bayar. Tidak ada yang gratis, mungkin dari universitas atau dari lembaga tertentu. Tapi mungkin bisa saja dari pemerintah kecamatan juga mungkin bisa melakukan audit, membantu, atau dari inspektorat. Minimal kan kalau dari situ tidak butuh biaya besar. Mereka juga punya perjalanan dan ini itu hanya operasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sampai kepada satu ini nanti boleh dibaca, tadi sudah disinggung sekilas oleh Bu Kasih tadi. Pada akhirnya ketakutan dari para pengurus, bagaimana Pak nanti kalau terjadi kerugian? Kan gitu. Ini yang biasanya menghantui.
Makanya banyak pengurus, aduh, nanti takut ini jadi masalah. Syukur-syukur kalau di sini dapat untung malah Pak ya, malah menambah PADES ya. Tapi kalau suatu ketika ada kerugian, nah ini ada beberapa aturan di dalam PP nomor 11 tahun 2021 sebenarnya sudah mengatur hal ini. Nanti boleh dibaca lengkapnya. Tapi sekilas saya buka beberapa pasal terkait. Ya, di pasal 61 terhadap laporan keuangan BUMDes dilakukan pemeriksaan audit oleh pengawas. Pelaksanaan audit dapat dilakukan dengan menunjuk atau meminta bantuan auditor independen. Tadi sudah saya sampaikan juga. Dalam hal terdapat indikasi ya, kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDes dapat dilakukan audit atas perintah Musdes. Jadi misalnya, oh ternyata begini. Tim Liputan BETV melaporkan.